Cagup Incumbent DKI Jakarta, Fauzi Bowo, siang tadi menghadiri halal bihalal sekaligus gebiar kesenian dan pameran kuliner di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Foke memanfaatkan acara Ikatan Keluarga Banyuwangi se-Jabodetabek dan Banten ini dengan menghimbau agar warga Jakarta bersatu. Saya tidak ingin warga Jakarta ini tersekat-sekat oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan politik, kepentingan etnis, kepentingan suku, itu tidak boleh ada di Jakarta. Karena Jakarta adalah milik kita bersama. Tidak ada satu suku pun, satu etnis pun yang bisa menyekat-nyekat. Saya tidak ingin warga Jakarta ini terkotak-kotak. Tersekat-sekat atau terkotak-kotak itu istilah. Yang penting kita tidak boleh terpecah-pecah. Kita harus memelihara persatuan di ibu kota Jakarta ini. Sementara itu, semangat datang dari puluhan tukang becak di Solo, Jawa Tengah kepada Wali Kota Solo, Joko Widodo. Konvoi becak pada kegiatan rutin Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo ini bertujuan mendukung keikutsertaan Jokowi menghadapi putaran kedua Pilkada DKI. Sebagai pelengkap dukungannya, para penarik becak ini mengakhiri konvoi di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Dari Jakarta dan Solo, Hernaul Bashir, Don Bosco, dan Eka Hari Wibawa Metro TV. Kontroversi kegiatan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri menimbulkan wacana penghentian sementara terhadap kunker tersebut. Tujuannya untuk menertibkan kinerja anggota dewan. Fraksi PDIP termasuk yang mempertimbangkan moratorium kunker tersebut. Bahkan sejak awal, fraksi berlambang banteng ini sudah mulai membatasi anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sejak awal memang kami dari fraksi sudah memilah dan memilih bahwa hanya BKSAP, Muhibah, dan kemudian RUU yang berkaitan dengan substansi yang memang harus dilakukan kami izinkan berangkat. Di luar itu kami tidak mengizinkan anggota fraksi kami untuk pergi. Sementara Menko Kesra Agung Laksono berharap moratorium justru harus dikaji ulang. Sebab dengan merealisasikan moratorium sangat bagus untuk mengubah pola hidup anggota DPR. Wisata berbalut studi banding dan kunjungan kerja kerap dituding sebagai pemborosan anggaran negara. Belum lagi banyaknya anggota DPR yang kerap membolos ketika rapat fraksi maupun paripurna yang membahas agenda krusial. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemilihan Umum secara resmi telah menerima berkas 46 parpol yang mendaftar sebagai partai peserta pemilu 2014. Meski telah mendaftar, namun KPU masih harus melakukan verifikasi, administrasi dan juga faktual terkait kelengkapan data dari masing-masing partai. Partai Nasdem menjadi partai kedua yang mendaftar ke KPU Pusat dan serentak di seluruh KPU daerah di seluruh Indonesia. 4 partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Buruh juga mendaftarkan diri ke kantor KPU. Mendekati batas akhir pendaftaran, Partai Demokrat juga mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, KPU membuka pendaftaran verifikasi parpol sejak 10 Agustus lalu dan ditutup pada Jumat 7 September. Tim Liputan, Metro TV. Parpol dan juga buat teman-teman lembaga pemantau, pemerhati demokrasi, yang penting adalah apa yang kampanye ini akan mampu membantu yang 30% ini untuk mencari dari internet dan kami mencoba untuk ada dan juga hasilnya. Dan hal ini sebetulnya peran servis ya, tapi hanya melakukan penyederhanaan kata saja supaya cukup di hasil survei Puskapol. Jadi survei Puskapol yang pertama untuk putar baru nanti. Sebagainya secara luas concern terhadap permasalahan ini. Sehingga ada masalah pengawasan warga setelah pemilu kada. Itu warga, awareness warga, juga tentang isu-isu seputar mereka punya kesempatan untuk kita wawancara. Tetapi yang pasti dia harus punya ada di kisaran 40%, tidak
tidak ikut berpartisipasi. Kalau tadi kita tanya semuanya, apa alasan mereka memilih model di Katolik juga tidak menentukan, tapi di Hindu mungkin 50-50. Karena di situ masih ditemukan bahan-bahan yang lain. Kalau tujuannya di mana, pasti bahan-bahan itu tidak ada di situ. Ada perakitan di situ, kita masih belum tahu betul. Sekarang sedang diteliti apakah meledaknya itu karena pada saat perakitan atau salah menghandle waktu merakit dan sebagainya. Itu sedang diteliti, jadi jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Tapi analisa saya itu adalah bukan tempat menjadi tujuan sasaran akhir dari para pelaku ini. Ini kan sedang dianalisa semua, apakah nanti ada keterkaitan dengan Solo, apakah dengan yang di Tambora dan sebagainya. Perlu waktu, tidak mungkin kejadian semalam lalu kita menentukan seperti itu. Ya mohon maaf tentang itu. Tambora kan Torik. Tapi yang di sini Depok ini, di Beji ini, apakah orangnya sama? Ada kemungkinan. Kemungkinan itu dilihat dari mana, Pak Ansar? Ya, kemungkinan besar. Bukan Besar. Itu kan ada surat wasiat begitu kan, Pak? Apakah itu dari sana juga Pak Ansar bisa? Surat wasiat itu adalah surat wasiat itu kepada berpesan pada ibunya, istrinya, dan anaknya. Anda lihat kan sebelumnya ada penangkapan si Firman itu. Kemudian Anda lihat sendiri senjatanya itu persis sama. Dan berarti memang Depok ini dilaksanakan? Persis sama, ya cuma tidak ada merek, tidak ada grafir itu PNP Property ya. Tapi ya itu kan bukan paten itu, kalau dari pabrik itu ya Baretta itu. Nah, cuma kan di masing-masing mungkin pengguna itu grafir di sana. Kalibernya juga sama 9 mm. Ya. Beberapa bulan lalu kan kita masih akan dalami lebih lanjut terhadap data intelijen yang kita miliki. Itu dulu ya. untuk sementara ini ada yang DPO ada berapa banyak, Pak? Terkait apa? Ini kasus ini. Yang 2 orang itu Ya, apa? dua. Yang jelas 2. Saksi saat ini sudah 11 ya. Sudah 11. 4 itu bagian yang di belakang, kemudian yang lainnya adalah masyarakat yang ada di depan lokasi, termasuk dari Pak RT ya. Oh, inisial yang 4 siapa? Yusuf belum ada. Saudara Yusuf belum bisa. Ya? Inisial yang 4 orang. Pak Nano itu. Pak Nano dan 3 putra putrinya. Pak Nano dengan 3 putra putrinya. Wulan, Taufik, satu lagi Bagus ya, ada 4. Pak, indikasi sendiri kedua orang yang kabur itu masih di daerah Jakarta. Ya, masih. Kita sedang cek seluruh rumah sakit. Jadi teman-teman media, kalau ada teman-teman yang menemukan informasi di rumah sakit ada orang yang dirawat, tolong kasih tahu kita. Terutama yang luka-lukanya kira-kira luka bakar, luka akibat ledakan, atau karena ada benda-benda tajam yang diberi.